beberapa sudah memang diumumkan saat PSB. Ya. Nah, di tema 2 ini tujuan pembelajarannya harapannya Anda semua nanti bisa memahami definisi ekosistem dan menjelaskan menyebutkan ya komponen dan macam-macamnya. Kemudian Anda mengenali bentuk-bentuk interaksi antar makhluk hidup dan Anda mampu menyusun dan menguraikan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Itu. Dan kemarin memang saya juga share LK ini ya. Ada beberapa, banyak sudah dari BCA yang sudah mengerjakan, tinggal beberapa saja yang mungkin belum lapor ya, sudah dikerjakan tapi belum lapor. Ini bisa segera dilaporkan. Seperti ini ya. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang tema 2 ini dengan menggunakan LK yang sudah Mem Alfi share ya, sambil kita bahas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin yang kemarin ini sudah ikut PSB sudah memang dijelaskan beberapa ya, jadi mengulangi sedikit nggak apa-apa. Ini kita belajar tema 2 ini mengulang sebenarnya, SD sudah pernah dipelajari. Kaitannya dengan lingkungan sekitar kita. Ya. Jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar individu. Misalnya ini saya adalah individu. Anda sendirian ya, itu juga individu. Nah, di luar kita, misalnya di sini ada meja, ada lantai, ada air, ya, ada udara, dan lain-lainnya itu disebut dengan lingkungan. Atau ada makhluk hidup lain di sekitar kita itu juga disebut dengan lingkungan. Nah, lingkungan tersebut ada 2 macam komponennya, penyusunnya, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, yang kemarin sudah bikin ini ya, mungkin bisa share apa yang dimaksud dengan komponen biotik. Mungkin ada yang mau menjawab, yang sudah mencari tahu, yang sudah belajar. Silakan. Apa itu komponen biotik? Oke. Oke, tadi Satria sama Tirta ya. Satria tadi menyampaikan faktor atau komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa. Terus Tirta nyambung memberikan contoh ya. Boleh. Jadi bio itu bahasa Latin ya. Bio itu bahasa Latin yang artinya hidup. Jadi komponen biotik adalah komponen atau bagian yang hidup. Atau mungkin tadi Satria bilangnya yang bernyawa gitu ya. Oke. Tapi di sini komponennya misalnya segala jenis hewan yang mikro maupun yang makro ya. Kemudian segala jenis tumbuhan yang mikro dan yang makro juga. Jadi itu semuanya termasuk komponen biotik. Ya, sudah benar. Nah, berikutnya selain Tirta sama Satria yang sudah jawab ya, mungkin ada yang lain yang berpendapat apa itu komponen abiotik. Silakan. Apa itu komponen abiotik? Yang putri. Mungkin Husnul? Oh, Nabila. Segala sesuatu yang tidak. Ini Nabila siapa? Nabila Putri. Nabila Hansa. Tidak bernyawa atau
benda mati ya. Bisa. Abio artinya tidak hidup ya. Berarti komponen yang selain makhluk hidup. Jadi benda mati yang di sekitar kita itu termasuk komponen abiotik. Jadi tahu ya bedanya ya, bio dan abio. Nah, sekarang Anda bisa perhatikan gambar ini di LK Anda juga sudah ada ya. Nah, ini nih dari sini minta tolong apa namanya disebutkan apa saja yang di lingkungan ini, kan gambar lingkungan danau ya, apa saja di lingkungan danau ini yang termasuk komponen biotik ya, yang komponen biotik. Mungkin bisa bantu saya mengidentifikasi dari gambar. Siapa? Sebentar. Habi, silakan Habi. Ya, sudah hampir disebutkan banyak ya di sini ya. Mulai dari ini burung, kemudian rusa, musang, katak ya, ikan besar, ikan kecil, capung, kumbang, kura-kura, dan tumbuhan. Di sini ada pohon cemara, rumput, pakis, teratai, dan lain-lain. Ya, itu semuanya komponen yang biotik. Ya, komponen biotik atau komponen hidupnya. Terima kasih, Habi. Saya catat poinnya. Terus sekarang yang komponen abiotik. Siapa yang mau menyebutkan? Tirta, oke. Silakan Tirta. Itu ada bongkahan kayu, terus tanah, air, cahaya matahari, udara. Bisa. Itu yang paling nampak saat ini ya. Betul. Jadi yang kemarin yang masih belum dijawab LK-nya bisa sambil dijawab, atau yang mungkin kurang tepat bisa dibetulkan ya, sesuai pembahasan kita. Nah, sampai sini bisa dipahami ya perbedaan biotik dan abiotik. Nah, sekarang Mem Afi lanjutkan ini. Istilah lainnya terkait dengan tema 2 ini, yaitu ada individu, populasi, dan komunitas. Ya, individu, populasi, dan komunitas. Dari sini mungkin ada yang kemarin sudah belajar ya, belajar mandiri, bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan individu. Mungkin selain Tirta, yang lain dulu. Tirta enggak apa-apa ya, ngasih kesempatan teman yang lain ya. Sip. Silahkan mungkin yang lain yang mau jawab. Akbar mungkin, Akbar. Apa itu individu, Akbar? Akbar so silent. Atau mungkin yang Putri, Verlita. Kayaknya yang Putri belum ngomong ini. Verlita Mutiara mungkin mau kasih pendapat apa itu individu. Tadi Nabila tadi sudah ya. Yang Putri yang lainnya silakan. Ya, Putri. Ini Putri Olivia ya. Putri Dani Arifa ya. Ya. Individu adalah organisme gimana tadi? Oh ya, satuan makhluk hidup tunggal, benar, sudah. Ini ya, seperti yang saya contohkan tadi, saya ini satu individu ya, individu atau satuan makhluk hidup tunggal.
apapun jenisnya. Kalau jumlahnya cuma satu itu individu, ya, benar. Selanjutnya, populasi. Siapa yang mau kasih pendapat apa itu populasi? Silakan Mutiara. Sekumpulan individu dari yang memiliki ciri-ciri yang sama atau dari jenis yang sama. Sekumpulan individu sejenis yang menempati tempat dan waktu yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu pengertian populasi. Kemudian yang terakhir komunitas. Silakan. Siapa yang mau berpendapat apa itu komunitas? Olivia dulu ya, Tirta ya. Olivia dulu, silakan Olivia. Silakan Olivia. Iya benar. Kumpulan beberapa bukan hanya hewan ya, kumpulan beberapa populasi makhluk hidup yang saling berinteraksi, tidak hanya hewan, tumbuhan juga ya. Kumpulan beberapa macam populasi makhluk hidup yang saling berinteraksi. Ya, benar. Sip. Nah, sekarang kita terapkan di gambar ini lagi. Ya. Mana sajakah yang termasuk individu yang ada di gambar ini? Silakan yang mau berpendapat. Tirta mungkin. Mana sajakah yang individu dari gambar ini? Oh, Satria. Oke, Satria. Kepe apa capung? Burung, rusa, tang. Ini kepe ada dua ya. Siapa namanya tadi? Satria. Ya. Jadi mungkin memang dibantu di sini burung, musang, rusa, capung, sama ikan besar. Iya. Ikan besar. Ya. Jadi pokoknya yang jumlahnya cuma satu, Anda amati yang jumlahnya cuma satu, itu termasuk individu. Ya, jawaban apa Satria tadi sudah banyak yang benar ya, individu. Nah, sekarang yang termasuk populasi yang mana? Siapa yang mau jawab? Populasi berarti populasi yang jumlahnya lebih dari satu, tapi dari jenis yang sama. Ivan? Apa, Van? Kata, kura-kura. Kata kura-kura terus? Ya, ikan. Terus apa lagi? Hewan saja. Hewan saja yang tampak di sana. Teratai. Kembang, rumput, rumput juga ya, termasuk rumput, teratai, terus pohon. Ini tanaman pakis. Ya. Jadi di sini banyak yang sudah masuk kategori populasi. Ada kura-kura ini jumlahnya 2. Teratai ini banyak ya. Rumput banyak. Terus ikan kecil, kumbang ini ada 2. Kata ada 2. Dan pohon cemara di sebelah sana ya. Itu populasi. Nah, kalau komunitas yang mana? Siapa yang bisa jawab? Apa sajakah komunitas ya? Apa saja komponen komunitas sungai ini atau danau ini? Ya, semua tumbuhan dan hewan yang ada di sana itu termasuk komunitas ya. Entah individu, entah populasi, semua yang makhluk hidup yang mengisi atau yang berada di lingkungan tersebut itu termasuk komunitas. Selamat datang Ahdan. Waalaikumsalam. Ya, it's okay. Itu ya. Jadi itu bedanya individu, populasi dan komunitas. Individu itu satu.
organisme saja, ya. Apapun jenisnya, pokoknya jumlahnya satu. Populasi itu kumpulan individu sejenis, satu jenis. Jadi misalnya ada 2 katak, itu sudah terhitung populasi katak. Misalnya ada 5 nyamuk, misalnya itu juga sudah terhitung populasi yang mendiami suatu tempat tertentu. Ya, kalau komunitas, gabungan seluruhnya, seluruh populasi berbagai jenis hewan tumbuhan yang ada di satu tempat. Itu komunitas. Sampai sini bisa dipahami? Paham ya bedanya ya? Nah, sekarang mantap, mantap. Terus sekarang Mem Alfi lanjut. Ini. Anda bisa lihat nomor 4 ya, LK ada nomor 4. Nah, jadi Anda tahu lingkungan itu terdiri atas komponen biotik dan abiotik kan. Nah, komponen biotik dan abiotik ini ada saling interaksi atau berkaitan atau berhubungan. Interaksi antara faktor biotik dan abiotik itu disebut dengan ekosistem. Jadi ketika dalam suatu tempat itu ada benda hidup dan benda mati dan mereka saling berinteraksi, itu membentuk apa yang disebut dengan ekosistem. Sudah cukup kita sebut sebagai ekosistem. Misalnya di teras Anda ada bunga ya, banyak misalnya. Ada bunga. Terus di situ ada datang misalnya ada laba-laba yang bersarang, ada semut misalnya, ada kupu-kupu datang, kemudian ada di situ juga ada tanah ya, ada air yang kamu siramkan, kemudian ada sinar matahari. Itu sudah cukup disebut sebagai ekosistem. Ekosistem teras rumah. Ya, karena di situ ada faktor biotik dan faktor abiotik yang saling berinteraksi. Ya. Nah, di sini memang contohkan. Ada tumbuhan dengan cahaya matahari. Apa interaksinya? Cahaya matahari membantu tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Tuh. Ya, ini salah satu interaksi. Kenapa, Nak? Nggak kedengeran? Ini masih nggak kedengeran? Jadi ekosistem itu terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kalaupun ya misalnya di pohon ya, di situ kan kadang ada pohon yang terlalu sering kena air hujan terus tumbuh lumut ya. Dari lumut itu kemudian ada hewan yang datang bersarang di sana memakai airnya. Di lingkungan sekecil itu pun itu bisa disebut ekosistem ya, karena ada interaksi di sana. Nah, sekarang Mem Alfi minta tolong ditambahkan 3 lagi contoh ini kan ya, kan masih kosong ini. Contoh interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Apa itu? Zulfa dulu, Zulfa belum ada kesempatan ngomong tadi. Silakan Zulfa. Udara dengan burung, apa kaitannya? Oke. Jadi udara menjadi media burung untuk bergerak ya, membantu burung terbang karena ada proses fisika di sana bisa udara dan burung boleh. Terus yang kedua mungkin yang lainnya apa itu? Ahdan Farden, silakan. Kan dengan air, iya, air dan ikan. Jadi air ini membantu kelangsungan hidup ikan.
Ya bernafas, mencari makan, reproduksi, semuanya dilakukan di sana. Ya. Oke, yang ketiga, Ivan. Ya, Ivan. Silakan, Van. Rusa dan rumput itu biotik dan abiotik. Bukan. Maaf ya, Van. Tirta. Tirta apa? Ada nambahkan? Rusa dan cahaya matahari. Apa hubungannya rusa dan cahaya matahari? Oke, untuk menghangatkan ya. Boleh. Ada yang lain? Nambahkan? Siapa ini? Nabila? Tumbuhan dengan udara, tak? Piye, piye, piye. Tumbuhan dengan udara gimana, Nabila? Bisa membantu proses penyerbukan ya. Di situ ada rumput. Ya benar, Nabila. Nabila Hansa apa Nabila Putri? Nabila Hansa. Terus apa tadi? Saya. Abi. Apa Bi? Nambahkan apa Bi? Sinar matahari dengan fitoplankton. Wow, ya apa hubungannya sinar matahari? Oh iya, sama ya dengan tumbuhan fitoplankton. Ya mungkin nggak nampak di perairan tersebut, tapi mungkin ada fitoplankton di sana ya. Keren, keren. Tapi ya, oke, banyak. Tapi yang belum disebut apa tadi? Tanah kayaknya ya. Tanah, apa yang bisa tumbuhan dengan tanah? Iya, sebagai media hidupnya tumbuhan. Kura-kura dengan tanah juga bisa. Kadang kura-kura butuh bersarang ya, bertelur dalam tanah misalnya ya. Dan mungkin apalagi ya, ini rakun juga kadang ya. Apa buang kotoran, maaf ya, buang kotoran kadang di tanah juga. Jadi masih ada interaksi dengan benda abiotiknya. Ya, sampai sini bisa dipahami? Jadi kalau kalau sudah ada interaksi antara faktor biotik dan abiotik itu sudah bisa disebut dengan ekosistem. Ya, mohon maaf misalnya di dalam apa namanya di dalam kita ya di dalam apa entah hewan yang lain juga sapi misalnya ya atau babi itu dalam tubuhnya pun bisa jadi tempat hidup makhluk hidup yang lain, entah bakteri, entah parasit yang lain. Itu juga sudah membentuk suatu ekosistem yang khusus ya. Itu bisa. Pokoknya ada interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Gitu ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang biotik dan abiotik. Terus kita juga sudah membedakan apa itu individu, populasi dan ekosistem dan komunitas ya. Dan juga kita membahas ekosistem dan memberikan contoh interaksi biotik dan abiotiknya. Saya rasa Mem Alfi cukupkan pertemuan kali ini. Insya Allah besok kita meeting lagi, tapi kita akan membahas interaksi sesama makhluk hidup. Kayak tadi siapa yang tadi keliru tadi Habi ya? Pak Habi siapa tadi? Ya, kita akan besok kita akan membahas lebih khusus lagi tentang interaksi sesama makhluk hidupnya, ya. Ada yang ditanyakan sebelum Mafi akhiri? Tidak ada, sudah paham ya. Gampang kok ini materi ini. Kita cuma literasi sama pengamatan aja dari materi ini ya. Kan dulu juga sudah pernah dipelajari di SD. Ya. Oke, kalau gitu memang cukupkan sekian. Terima kasih partisipasinya. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahdan. Waalaikumsalam Tirta. Terima kasih.